Gue kemarin baru aja nonton 13 Bom di Jakarta. Menceritakan tentang teror serangan bom yang terjadi di Jakarta. Oscar dan William, dua pengusaha muda yang berkecimpung di bidang mata uang digital Indodax, diduga terlibat dalam aksi tersebut. Sementara, tim agen ditugaskan untuk meringkus organisasi teroris. Semuanya menjadi rumit ketika mereka mencurigai adanya penyusup. Saya kira ada kebocoran di sini. Di sisi lain, Arok, pemimpin kelompok teroris, melancarkan aksi pengeboman setiap 8 jam. Satu-satunya cara untuk menghentikan serangan teror adalah menyerahkan imbalan bernilai fantastis. Jika tidak, keselamatan seluruh warga di Jakarta terancam. Film ini diperankan oleh Chico Kurniawan sebagai Oscar, Ardhito Pramono sebagai William, Lutecia sebagai Agnes, Muhammad Khan sebagai Waluyo, Putri Ayudhya sebagai Karin, Ganindra Bimo sebagai Emil, Rukman Rosadi sebagai Damaskus, Niken Anjani sebagai Gita, Rio Dewanto sebagai Arok. Awal film, gue bisa menikmati film ini. Ditambah dengan ledakan yang ada di awal film, bisa langsung mendapatkan perhatian, apalagi ledakan ini dikabarkan menggunakan ledakan asli. Untuk film Indonesia, setahu gue belum ada yang menggunakan ledakan asli. Sayangnya, di tengah film terasa dragging, atau terasa lama dan terkesan diulur-ulur, dengan adegan-adegan yang seharusnya bisa dihilangkan. Terlebih, banyak hal yang mengerutkan dahi, karena banyak adegan yang kurang memiliki alasan yang kuat. Hingga klimaks dari film ini terasa sedikit kurang, di mana ketegangan yang dibangun dari awal ketika mencapai adegan klimaks masih sedikit kurang. Dalam film ini pun, gue cukup bingung dengan pemilihan perspektif yang ingin ditekankan. Apakah dari Oscar dan William, atau dari tim anti-teroris yang menjadi poin utama, atau bahkan Arok. Dari pengembangan karakter juga, sayangnya gue tidak memiliki kedekatan dengan karakternya. Memang, film ini berfokus pada adegan aksinya dan ketegangan yang ditimbulkan. Dengan tidak memiliki kedekatan dan tidak dikulik secara mendalam dari setiap karakter, film ini menjadi terkesan flat, sorry to say. Mulai dari Oscar dan William yang hanya sedikit diberikan latar belakang karakternya, padahal dari yang gue tangkap di sini, merekalah yang menjadi sosok kunci dan pemain utama dalam film. Kemudian latar belakang dari karakter yang hanya berupa dialog, terutama Arok. Jika ada yang merampas orang-orang yang kita cintai, kita harus membalasnya 2 kali lebih daripada itu. Sehingga gue nggak bisa tuh merasakan kesedihan dan kebencian yang dialami Arok. Di sini sangat disayangkan kita tidak mendapatkan bagaimana reaksi Arok ketika kehilangan keluarganya. Gua nggak bisa merasakan kesedihan dan kebencian yang dialami Arok, sehingga dia bisa berbuat sekeji itu menjadi teroris. Sayangnya di sini nggak ada flashback ketika di mana keluarganya dibunuh atau flashback lain yang bisa membuat dia menjadi karakter Arok. Ditambah, hampir semua latar belakang teroris memiliki alasan yang kurang lebih sama. Latar belakang yang terkesan flat. Dari segi sinematografinya pun terlalu banyak kamera shaking menurut gue. Gue paham. Di sini, filmmaker ingin menimbulkan kesan tegang dari film ini. Namun, penggunaan yang terlalu banyak membuat gue sebagai penonton sedikit risih. Padahal, pengambilan kamera ketika fight scene itu sangat bagus dan membuat jantung gue berdebar-debar. Dari segi pewarnaan cahayanya pun ditata dengan baik, dengan menggunakan dominan warna kuning ketika di markas teroris, dan menggunakan dominan warna biru ketika di kantor anti-teroris. Set yang dibangun pun gak main-main. Di sini, mereka membuat set sendiri dengan begitu detail dan diperhitungkan dengan baik. Hal inilah yang sangat membantu membangun suasana dari film, di mana image dari Jakarta bisa terlihat cantik namun tetap terasa mencekam, sehingga pembangunan set itu patut diacungi jempol, terutama set dari markas anti-teroris dan teroris. Set dari anti-teroris terlihat sangat high-tech, sedikit berbeda dengan markas Arok yang sangat mencekam namun tetap high-tech. Gua rasa pembangunan set yang sangat detail
sangat mendukung dalam membangun suasana yang ingin disampaikan. Memang set ini dibangun tidak main-main dan tidak asal-asalan. Sangat diperhatikan detail-detail kecilnya. Efek-efek yang digunakan bisa disetarakan dengan film Hollywood kelas atas. Inilah salah satu yang menjadi keunggulan dari film ini. Hampir semua efek terasa sangat real, mulai dari efek ledakan yang tidak main-main, dan di tiap ada ledakan, gua pun merasa ketegangan semakin meningkat. Serta efek ketika dimana ada adegan tembakan yang sangat real dan sangat diperhatikan detailnya, membuat film ini sangat bisa dinikmati hingga akhir. Dari segi visual efek, merasa bahwa ini merupakan terobosan dari film Indonesia. 13 Bom di Jakarta telah membuat standar yang tinggi untuk film action di Indonesia. Selain efek dari aksi tembak-tembakan, film ini juga kental dengan adegan fight scene yang tidak kacangan. Terbukti di setiap adegan berantem, mata gue tidak bisa lepas dari film ini. Begitu cantik dan indah. Mungkin itulah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan setiap fight scene yang ada di film ini. Bahkan, film ini menggunakan senjata asli dengan peluru kosong, membuat tiap adegan tembakan terasa sangat real. Pemainnya pun dilatih untuk bisa menggunakan senjata dengan benar. Suatu detail yang digarap dengan serius. Dari sisi sound, menurut gue film ini sangat mendukung suasana, menambah ketegangan dari setiap adegan, terutama ketika ledakan. Seperti yang tadi udah gue bilang, di setiap ledakan membuat gue deg-degan. Hal ini dibantu dengan suara ledakan yang sangat menggelegar, namun tetap bisa dinikmati. Penempatan musik menjadi faktor yang sangat penting untuk menambah ketegangan. Well, overall, itu review dari gue. Kalau kalian ingin mendapatkan nuansa deg-degan sepanjang film, 13 Bom di Jakarta sangat cocok buat kalian. Untuk kalian yang fokus kepada jalan cerita film ini tidak gue rekomendasikan buat kalian. Yang punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Let's discuss.